Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dalam bulan Zulhijjah ini yang paling menarik menurut saya, bagaimana kita bisa mengamalkan tingkatan-tingkatan dalam spiritual seseorang menjadi seorang salik sejati. Maka ada makomat-makomat yang harus dijalankan oleh setiap ikhwan. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu menerangkan bahwasannya makomat-makomat yang harus dijalankan pertama adalah taubat. Setelah taubat baru menuju pada waro. Nah, di bulan Zulhijjah ini adalah waro. Menurut beliau dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah dalam kitab Al-Fad Ar-Rabbani, Futu Al-Ghaib dan kitab Surur Asrar, bagaimana membahas waro. Kenapa waro itu ditempatkan di makomat yang kedua setelah taubat? Maka ini ada sebagai salah satu yang paling penting dalam seseorang menjalankan suluk. Kalau bahasa orang luarnya itu darwis. Maka beliau menyebut waro adalah meninggalkan yang haram plus waspada dari yang syubhat karena takut jatuh kepada tempat yang haram. Maka definisi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, beliau berkata waro itu adalah meninggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu dan meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan agamamu karena khawatir pada sesuatu yang membahayakan. Maka pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani senada dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari, Muslim di nomor 52 dan 1599. Apa yang dikatakan? Da'a mayuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Yang subhat saja yang meragukan itu ditinggalkan. Apalagi ini yang jelas. Yang harus ditinggalkan oleh setiap ikhwan. Dalam pernyataan Profesor Mahmud Yunus, cabang iman itu ada 60. Kalimat yang paling tertinggi adalah cabang iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan terendah adalah menurut para sahabat adalah lesotkan rokok. Ini yang menjadi patokan. Sudah jelas. Inna halal bainun wa innal haramu bainun wa bainahuma mustabihatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Perkara syubhat itu diibaratkan seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita mengadakan jual beli. Jual beli itu kita bisa melihat bagaimana si penjualnya mendapatkan barang yang akan dijualnya. Begitu pula kita bisa melihat apakah barang yang kita beli itu betul-betul halal atau meragukan atau subhat. Ini terjadi dalam keadaan sehari-hari kehidupan kita. Kita contohkan saja seperti ini. Bagaimana untuk mencapai sesuatu yang halal, tidak merugikan orang lain, kita contohkan walaupun ini bukan dari orang-orang muslim.
Tetapi ini kita wajib mencontoh. Kita tahu bintang legendaris NBA, Michael Jordan dari LA Lakers. Ia ingin mendapatkan sesuatu dengan apa yang harus dihasilkan dengan kehalalan yang dia dapat. Karena apa? Orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat dahulu itu dipinggirkan. Sehingga rawan orang memandang orang-orang kulit hitam itu adalah sebagai penjahat, orang-orang marginal yang dipinggirkan. Tapi apa pendidikan yang luar biasa daripada orang tua Michael Jordan? Dikala Michael Jordan di usia-usia masih belia, apa yang diajarkan oleh bapaknya kepada Michael Jordan? Nah, bapak ingin membelikan kamu kaos. Tetapi kaos ini bukan untuk engkau pakai, tapi engkau jual lagi. Maka dibelilah kaos itu. Bapak membeli $10. Bisakah engkau menjual lebih dari ini? Maka seseorang yang punya keinginan untuk menjual sesuatu itu dengan baik, mendapatkan kehalalan, apa yang dilakukan oleh Michael Jordan. Karena pada saat itu ramai dengan namanya karton Donald Duck. Maka kaos tersebut digambarlah, disablonlah Donald Duck. Maka dijual sampai berharga hampir $20. Dan bapaknya lagi menantang. Bagaimana engkau bisa menjual kaos ini dengan harga yang lebih luar biasa lagi? Singkatnya, engkau bisa menjual berkali-kali lipat dari jumlah $10. Apa yang dilakukan oleh Michael Jordan? Karena ingin mendapatkan sesuatu dari hasil jerih payahnya, kehalalannya apa? Dia melihat pada saat itu ada artis yang luar biasa tenar, yaitu Sarah Fawcett. Sarah Fawcett itu adalah artis terkenal. Kalau tidak salah, yang namanya dulu itu pemeran salah satu Angel. Apa yang dilakukan? Dia beli namanya kaos tersebut. Apa yang dilakukannya? Dia meminta tanda tangan Sarah Fawcett. Harga yang $10 karena ada tanda tangan daripada Sarah Fawcett, maka harga itu melambung tinggi berpuluh-puluh kali lipat. Ini ada kaos dengan namanya tanda tangan Sarah Fawcett. Ini yang menjadikan begitu pula. Kalau cincin dipakai oleh saya, kemungkinan harganya tidak ada nilainya. Tapi kalau cincin ini dipakai oleh pangsa Abah Awas, harganya luar biasa. Itu apa? Karena kewaroannya, kehati-hatiannya dalam melakukan semua amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Maka si Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menggarisbawahi bahwasannya waro itu mempunyai tingkatan di dalam kitab Futu al-Ghaib di dalam pasal yang ke-45. Apa yang dikatakan oleh beliau? Pertama, waro al-awam. Waroknya orang awam. Apa itu waroknya orang awam? Yaitu menjauhkan yang haram secara jelas. Contoh, tidak mencuri, tidak zina, tidak riba. Maka di sini dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 15, wala taqrabul zina. Janganlah kau dekati perbuatan yang keji, yang tidak baik. Ini minimal warok, sekecil-kecilnya warok, serendah-rendahnya warok. Maka kalau ini tidak ada, iman akan rapuh. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Yang kedua ada warok al-khas, waroknya orang khusus.
Apa itu waroknya orang khusus? Menjauhi yang haram dan yang subhat. Lebih hati-hati, lebih primpen. Contoh tidak makan di restoran yang keuangannya campur riba walaupun makanannya halal. Tidak memakan hewan yang tidak dipotong oleh dirinya sendiri karena takutnya hewan itu dipotong tidak dengan nama Allah. Itu saking namanya waroknya. Bagaimana waroknya daripada orang tua Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sering mendengar. Dikala dalam pengembaraannya selagi muda, dia lapar yang luar biasa. Karena beliau itu berpuasanya kadang sehari tidak makan, kadang sehari makan. Ini di pinggiran sungai dia melihat ada sebuah apel mengalir dari air yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Diambilnya apel tersebut. Saking laparnya dimakan apel tersebut. Tapi apa? Dia berpikir, kalau apel ini mengalir berarti apel ini ada pemiliknya. Saya tidak halal untuk memakan apel tersebut. Bagaimana saya untuk menghalalkan makanan yang sudah saya makan tersebut? Maka ditelusurilah namanya aliran sungai tersebut ke tempat yang tinggi. Apa yang terjadi? Ternyata disitulah bertemunya orang tua Syekh Abdul Qadir dengan ibunya Syekh Abdul Qadir. Karena apa? Kewaroannya. Dengan waroknya itu, dia menerima sesuatu yang halal, mendapatkan sesuatu yang lebih halal, yaitu istri yang dia cintai. Ini untuk hal seperti itu saja. Maka seseorang yang dikatakan waro al-khawas bukan hanya menjauhi yang haram dan subhat, maka dia hati-hati tidak memakan makanan yang memang tidak tahu asal muasalnya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, orang khusus meninggalkan yang mubah dikhawatirkan menjatuhkan pada subhat. Maka barang siapa yang menjaga diri dari subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Tingkat yang ketiga yaitu waro khawas al-khawas. Waroknya orang yang paling khusus. Waroknya para siddiqin. Waroknya para arifin. Menjauhi yang mubah berlebihan karena takut melalaikan Allah. Contoh lihat pengersa Abah. Tidak pernah Abah makan makanan itu banyak. Kadang-kadang kita melihatnya Abah makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Abah tidak tidur, kata kita sering tidur. Contohnya diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir bagaimana waroknya al-khawas al-khawas, makan secukupnya saja walau halal, tidur secukupnya saja walau mubah, bicara seperlunya saja walau benar. Ya kadang-kadang maaf kita berkumpul dengan ikhwan walaupun perkataan dekat majelis sama-sama baik, tapi ujung-ujungnya pasti kita ngomongin orang. Ujung-ujungnya pasti kita gibah. Itu saja dijaga, jangan sampai seperti itu. Maka bangsa Abah lebih senang dengan dilakukan dengan zikrullah. Apapun dilakukan dengan zikrullah. Maka menyenangkan orang lain dan tidak menyusahkan diri sendiri. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, mereka melihat setiap nafas yang keluar tanpa zikir kepada Allah sebagai kerugian. Maka ini pentingnya kita mendapatkan limpahan keberkahan dari guru kita. Maka ini menjadikan kita makin kuat. Maka di sini bagaimana waro itu kaitannya dengan jidal, yaitu berbantah-bantahan. Tapi jidal binafsi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah mengajarkan
waro itu adalah senjata jidal ma'an nafs. Nafsu bilang ini kan mubah, halal boleh. Maka seorang murid yang waro menjawab, boleh tapi aku takut. Boleh, makruh, tapi tidak baik untuk dirinya. Itu harus ditinggalkan. Karena perkataan makruh untuk satu yang lesotkan rokok itu luar biasa. Karena di sini itu banyak pertentangan, namanya ikhwan tidak suka dengan namanya perkataan itu. Tapi harus disampaikan untuk mengingat agar mereka lebih hati-hati. Karena perkataan makruh untuk satu tembakau yang diisap itu hanya ada di Indonesia. Di Arab itu hukumnya haram. Maka di sini yang kita lakukan, bagaimana takutnya kita menjadi hatinya keras, takutnya hati itu menjadi lalai, takut ujungnya menuju keharaman. Karena berlebih-lebihan untuk hal seperti itu membuat dia akan lupa kepada tujuan hakikat daripada perjalanannya. Maka Syekh Abdul Qadir menerangkan bagaimana beliau berkata, banyaklah membaca doa, ya Allah jadikankan orang termasuk orang yang waro, juhud dan tawakal kepadamu. Bagaimana guru kita mengajarkan dikala kita makan, Allahumma jidna wala tangkusna warjukna ni'mata dunya wal akhirah. Ya Allah tambahkan, jangan kurangi nikmatmu di dunia dan di akhirat dengan keberkahan, kemuliaan guru kami Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syeflo Maslu. Ini adalah kewaraan, kehati-hatian kita untuk senantiasa menyambungkan sesuatu kepada orang-orang yang sudah menjadi gelar-gelar orang-orang siddiqin, orang-orang arifin, yaitu kita berterima kasih kepada guru agung kita Pangarsa Abah Aus. Semoga berkah semuanya, segalanya selamanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma